Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah semantik, Bapak Ihsan Maulana, Eskom MTI, saya Apan Gunawan, mahasiswa Universitas Yatsi Madani, dengan NIM 2305079 akan mempresentasikan materi tentang jaringan semantik, graf, dan ontologi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas tentang 3 materi kali ini. Jaringan semantik, graf, dan ontologi adalah konsep-konsep fundamental dalam representasi pengetahuan dan data di bidang ilmu komputer dan teknologi informasi. Konsep-konsep ini memainkan peran penting dalam berbagai aplikasi seperti kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, dan pengambilan keputusan. Pendahuluan. Pertama, pentingnya representasi. Jaringan semantik, graf, dan ontologi memungkinkan komputer untuk memahami dan memproses informasi dengan cara yang mirip dengan manusia. Lalu, kedua, aplikasi luas. Konsep-konsep ini diterapkan dalam berbagai bidang seperti e-commerce, sistem rekomendasi, dan pencarian informasi. Yang ketiga, ada kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan, telah mendorong penggunaan konsep-konsep ini. Selanjutnya, ada definisi jaringan semantik. Struktur sederhana jaringan semantik merupakan representasi hubungan antar objek menggunakan node dan edge. Lalu ada node sebagai objek. Node mempresentasikan objek atau entitas yang menjadi fokus dalam jaringan. Selanjutnya ada edge sebagai hubungan. Edge menunjukkan hubungan antara dua node menggambarkan interaksi atau keterkaitan antar objek. Selanjutnya ada komponen jaringan semantik. Komponen dan definisi. Pertama ada komponen. Komponen terdiri dari node, edge, dan hubungan. Lalu kita akan jelaskan tuh, apa itu node, edge, dan hubungan. Node itu adalah objek atau entitas yang diwakili dalam jaringan. Lalu ada edge, relasi atau hubungan antar dua nodes. Lalu ketiga ada hubungan. Tipe hubungan antara node seperti ISA, HSA, dan OAV. Selanjutnya, ada di sini yang namanya definisi graf. Pertama ada struktur data. Graf merupakan struktur data yang terdiri dari vertex atau simpul dan edge, yaitu garis penghubung. Selanjutnya, aplikasi beragam. Graf digunakan dalam berbagai aplikasi seperti jaringan transportasi, sistem koneksi, dan analisis data. Selanjutnya ada hubungan antar vertex. Edge menunjukkan hubungan atau keterkaitan antar vertex dalam graf. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis graf. Pertama ada undirect graph, yaitu hubungan antara vertex tanpa arah yang jelas. Selanjutnya ada direct graph, yaitu hubungan antara vertex memiliki arah yang spesifik. Selanjutnya ada weighted graph, yaitu hubungan antar vertex memiliki nilai atau bobot tertentu. Selanjutnya, masalah dalam graf. Dalam graf, seringkali kita terdapat ada berbagai masalah. Saya akan jelaskan beberapa secara singkat kali ini. Yang pertama ada shortcut path, yaitu mencari jalur terpendek antara dua vertex dalam graf. Yang kedua ada maximum flow, yaitu menentukan aliran maksimum yang dapat melewati graf. Yang ketiga ada traveling salesperson, yaitu mencari rute terpendek untuk mengunjungi semua vertex dalam graf. Selanjutnya ada ontologi dalam jaringan semantik. Pertama, organisasi pengetahuan. Ontologi menyediakan kerangka kerja untuk mengorganisasi dan mendeskripsikan pengetahuan dalam suatu domain. Selanjutnya ada dua, definisi konsep. Ontologi mendefinisikan konsep-konsep penting dalam suatu bidang dan hubungan antar konsep. Yang ketiga, ada struktur jaringan semantik. Ontologi memberikan struktur dan makna kepada jaringan semantik.
meningkatkan kemampuan pemahaman dan pemrosesan data. Selanjutnya di sini kita akan membahas yaitu manfaat ontologi. Pertama, satu, organisasi informasi, yaitu membantu dalam mengorganisasi informasi dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Kedua, pencarian informasi yang relevan, yaitu mempermudah pencarian informasi yang relevan dengan definisi konsep dan hubungan antar konsep yang jelas. Selanjutnya yang ketiga ada analisis hubungan konsep, yaitu membantu dalam menganalisis hubungan antar konsep, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu domain. Selanjutnya, yaitu membuat ontologi. Pertama kita bahas dulu definisi domain, yaitu tentukan domain pengetahuan yang akan diwakili oleh ontologi. Yang selanjutnya ada identifikasi konsep, yaitu mengidentifikasi konsep-konsep yang penting dalam domain yang akan dipilih. Yang selanjutnya ada relasi antar konsep, yaitu definisikan relasi atau hubungan antar konsep yang telah diidentifikasikan. Selanjutnya, penerapan jaringan semantik, graf, dan ontologi. Pertama ada jaringan semantik, menghubungkan konsep-konsep melalui relasi bermakna, digunakan dalam mesin pencari cerdas, sistem rekomendasi, dan pemrosesan bahasa alami. Selanjutnya ada graf, struktur yang terdiri dari simpul dan sisi digunakan untuk memodelkan hubungan antar entitas. Selanjutnya ada ontologi, yaitu memberikan kerangka kerja untuk mengorganisasi pengetahuan dalam domain tertentu, yaitu mendefinisikan konsep dan hubungan antar konsep. Oke, selanjutnya kesimpulan dari materi-materi yang telah kita jabarkan tadi, yaitu jaringan semantik, graf, dan ontologi merupakan alat penting dalam pengolahan pengetahuan. Jaringan semantik menghubungkan konsep melalui relasi bermakna, sementara graf memodelkan hubungan antar entitas. Ontologi menyediakan kerangka kerja untuk mengorganisasikan pengetahuan dalam domain tertentu, mendefinisikan konsep dan hubungan antar konsep. Jaringan semantik, graf, dan ontologi memiliki berbagai manfaat seperti pengorganisasian informasi, pencarian informasi relevan, dan analisis hubungan konsep. Aplikasi dari ketiganya mencakup mesin pencari cerdas, sistem rekomendasi, dan pemrosesan bahasa alami. Ontologi dibangun melalui proses definisi domain, identifikasi konsep, dan relasi antar konsep. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata atau sedikit mimik mulut yang kurang enak didengar. Setelahnya saya mohon maaf. Mungkin saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.